maka mereka mendapatkan adab sebagaimana yang dirasakan masyarakat pada umumnya, baik buruk kena semua jadi satu. Tapi kemudian mereka menuju ampunan Allah dan ridhonya. Kalau mereka diadab itu mati, binasa, maka Allah SWT akan mengampuni dosa mereka. Berbeda dengan orang-orang yang buruk, Allah SWT akan mengadab mereka di balik keburukan ketika mereka ditimpa adab di dunia. Makanya Allah SWT mungkin dalam surat Al-Anfal ayat 25, kita mungkin sering dengar ayat ini, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah berfirman, dan perihalalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Artinya orang yang baik juga kena. Ya, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 165. Ketika Allah mengatakan falamma nusu ma dzukira bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin baisin bima kanu bi'adzabin ba'sin bima kanu yafsukun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka tatkala mereka melupakan apa yang Allah SWT peringatkan kepada mereka, kami menyelamatkan orang-orang yang mencegah perbuatan zalim jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim siksaan yang keras. Ya. Kemudian disebabkan apa yang mereka selalu perbuat dari kefasikan. Di sini Nabi SAW mempermisalkan orang baik sama orang buruk di dalam sebuah permisalannya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmidzi, dikatakan mathalul qa'imi ala hududillah, perumpamaan orang-orang yang menjaga larangan-larangan Allah, wal waqi' fiha, dan orang-orang yang terjatuh di dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kama hadi qaumin istahamu ala safinah, seperti kaum yang mengundi untuk mendapatkan tempat mereka di kapal. Fa asaba ba'dahum a'la, sebagian dapat tempat di atas. Wa ba'dahum asfalaha, sebagian dapat tempat di bawah. Fakana alladziina fi asfaliha idza istaqamu minal ma'i marru ala man fawqahum. Ya. Maka orang-orang yang berada di bawah, kalau mereka ingin mendapatkan air, mereka melewati orang-orang yang di atasnya. Kemudian apa? Mereka yang di bawah mengatakan, lau anna kharaqna fis safinati kharqa. Kata mereka, andaikan kita melubangi perahu ini, kita akan mendapatkan air langsung di bawah. Jelas? Apa yang terjadi? Lam nu'di man fawqana. Kami tidak akan pernah nyakitin orang yang di atas. Kenapa lewat terus masalahnya? Fa'in yatrukuhum wa ma'araju halaku jami'an. Kalau seandainya orang-orang yang di atas ini membiarkan perbuatan mereka yang ada di bawah, maka mereka akan tenggelam semuanya. Artinya, perumpamaan yang di atas ini orang-orang baik, perumpamaan yang di bawah orang-orang yang buruk. Orang yang buruk ketika mereka ingin sesuatu, maka orang yang baik kalau kemudian ketika orang buruk ini melakukan keburukan dibiarkan sama orang yang baik, Allah adab semua jadi satu. Ini prinsipnya. Tapi kalau orang yang buruk ketika mau melakukan keburukan dicegah sama orang yang baik yang di atas, mereka semua selamat jadi satu. Ini prinsip dalam hidup, gak lepas dari perkara ini, ya kawan. Maka gak akan pernah dikatakan orang baik kalau mereka tidak mencegah keburukan yang terjadi kepada orang yang buruk. Diamnya orang yang baik disebut juga keburukan. Gak pedulinya orang yang baik juga disebut keburukan. Maka Allah adab mereka jadi satu. Karena orang yang baik akan berubah menjadi buruk ketika mereka membiarkan orang yang buruk tadi melakukan keburukannya. Maka Allah samakan mereka karena mendiamkan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 40, menceritakan bagaimana keadaan umat terdahulu, bahwa Allah mengatakan faqul dan akhadna
bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah mengatakan masing-masing kami ada disebabkan karena dosa mereka. Ada di antara mereka yang kami kirimkan angin kencang. Ada di antara mereka yang kami musnahkan dengan teriakan yang sangat pekak, membuat telinga mereka menjadi rusak. Ada di antara mereka yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidaklah mendolimi mereka, namun mereka mendolimi diri mereka sendiri. Kemudian Imam Qayyim menjelaskan kenapa Allah mengadab jadi satu. Kata Imam Qayyim, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk bergetar sehingga terjadilah gempa bumi yang besar, sehingga umat manusia takut, resah, kembali bertobat, meninggalkan kemaksiatan, tunduk, menyesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ditegaskan oleh sebagian para sahabat Nabi SAW ketika terjadi gempa bumi, mereka mengatakan inna rabbakum yasta'tibakum, dikatakan sesungguhnya Tuhan kalian sedang menegur kalian. Ketika ada gempa yang terjadi, ini merupakan teguran bagi yang mau berpikir dan adab bagi mereka yang melalaikannya. Maka pada dasarnya ya ikhwah, kalau Allah cinta sama kita, maka teguran itu kan selalu datang. Tapi Allah kalau sudah tidak peduli sama kita, Allah tidak akan pernah tegur kita lagi, tapi berubah menjadi adab di satu waktu yang membinasakan seseorang, sehingga mereka tidak bisa kembali lagi bertobat kepada Allah SWT. Maka dari sini pahamilah, dalam hidup ini selama teguran itu datang, Allah masih perhatian sama kita. Tujuannya apa? Supaya kita segera kembali dan tidak menunda urusan kita sama Allah. Namun ketika teguran itu engkau merasakan berat, ketahuilah bahwa sesungguhnya teguran itu tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan jangan pernah engkau merasakan berat di balik teguran itu, karena Allah masih menyayangi kita selama musibah masih datang. Karena manusia ini tempatnya salah dan lupa, mudah berbuat salah, mudah berbuat khilaf. Ketika Allah tidak menegur kita, maka tidak akan pernah ada kebaikan dalam diri kita sama sekali. Karena manusia lebih banyak terlalaikan apa yang dia lakukan daripada mereka ingat kepada apa yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.